Allahumma sholli ala Muhammadin amma ba'du. Jamaah Masjid An-Nida TPI yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa yang disayangi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini kita berkumpul kembali di hari Selasa yang insyaallah penuh dengan kedamaian ini. Amin. Dalam acara nikmatnya sedekah. Dan sungguh luar biasa di pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk beribadah, dan juga kesempatan untuk melakukan hal-hal yang belum kita lakukan dalam hidup ini guna menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengikuti acara ini kembali semangat kita untuk mengabdi kepada Allah semakin timbul, dan insyaallah nanti pada akhir hidup kita Allah kembalikan kita kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara ini disiarkan langsung di Masjid An-Nida TPI Taman Mini Pintu 2. Dan bagi pemirsa yang ingin hadir di tempat ini bersama dengan kami, acara ini akan berlangsung sampai pukul 5:30 pagi. Dan bagi pemirsa yang ingin juga ikut tanpa datang bisa melalui line telepon di 02187797000 atau di 02187798000. Pemirsa dan hamba kekasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi yang sangat indah ini tema kita masih dalam nikmatnya sedekah. Ini tema yang mungkin pernah kita singgung-singgung di awal-awal lalu, di bab-bab sebelumnya, yakni tentang sedekah dan matematika hutang. Mungkin ini pelajaran baru kepada kita, matematika hutang. Nah, untuk lebih lanjut bagaimana dan apa matematika hutang itu, insyaallah Ustadz tercinta kita akan menjelaskan tentang sedekah dan matematika hutang. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keberkahan sholat malam yang dilakukan oleh jamaah yang hadir di Masjid An-Nida TPI ini membawa keberkahan tersendiri. Amin. Amin. Dan pemirsa di seluruh tanah air, saya doain yang punya hutang ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngejabah doa ibu dan bapak semua. Amin. Hutang itu bisa segera lunas. Amin. Buat Allah urusan hutang mah sejengkal. Sejengkal juga terlalu besar buat dia. Kalau dia mau, yang menjadi persoalan Allah mau nggak ngelunasin hutang kita itu. Biasanya sih karena Allah nggak mau ngelunasin hutang kita, Allah nggak redo kita punya ikhtiar, itu menyebabkan kita punya ikhtiar apa saja, ikhtiar kita itu jadi nggak berguna. Ikhtiar kita apa saja tuh jadi nggak berguna. Bayar utang, cicil rumah, cicil motor, ya, yang punya anak segala macam tuh nggak hasil. Tapi kalau Allah redo, ya Allah, kadang-kadang kita diem aja berhasil. Nah di sini emang dituntut buat kita ini kesabaran, husnuzon yang tinggi buat Allah. Dan saya perlu mengingatkan kepada pemirsa semua bahwa yang lebih terpenting itu sebenarnya bukan bisa bayar utang atau tidak, tapi mengetahui apa pasal kita punya hutang dan kenapa kita punya hutang gak kebayar, itu yang lebih penting. Alhamdulillah saya sudah mengantar sedikit tentang pertanyaan itu buat pemirsa semua berseri-seri ya. Kurang lebih ada kali 10 seri ini. Iya, ya. Sudah hampir 2 bulan ini. 2 bulan ini. Insya Allah kita akan fokus pada hari ini tentang bagaimana sih kira-kiranya dengan matematika sedekah ini, sedekah bisa kita bantai. Sedekah kita bisa iya. Bahasanya kacau banget. Iya benar, sedekah itu kan sekali kepruk beres sebenarnya kalau kita bantai. Kita benar-benar mau. Nah yang pertama kan sudah kita belajar kan, kita ngenolin dengan sholat taubat. Kemudian kita kejar terus ya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita kejar. Sholat yang tadinya belang-belentong kita benerin. Sholat sunnah yang tadinya ada kita adain. Dan segala rupa kebaikan kita kejar. Insya Allah ba'da ini kita akan selesaikan matematika hutang. Baik Ustadz, sebelum dilanjutkan kembali tentang apa sih matematika hutang itu, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa kembali dalam nikmatnya sedekah. Ustadz, tadi sebelum segmen ini ada satu ungkapan yang luar biasa dari Ustadz. Yang penting bukan bagaimana hutang kita lunas. Nah, itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Iya, yang penting tuh tobatnya dulu. Apa aja masalah kita itu urusannya karena memang kita punya salah, kita punya dosa. Percaya omong saya. Ya. Dan kalaupun itu adalah ujian, tetap kita juga harus bertobat. Karena banyak orang tuh nggak nerima diuji. Nggak nerima dia diuji sayang sama Allah, diuji senang sama Allah, diuji kesusahan tuh nggak semua orang nerima, dan karena itulah kita harus bertobat. Saya bacain satu ayat yang mudah-mudahan bisa pemirsa pegang ayat ini.
Surah Al-Baqarah 281. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu, kata Allah, pada satu hari di mana kalian semua akan dipulangin kepada Allah. Kemudian diwafatkan setiap jiwa dan dibalas apa-apa yang sudah dia lakukan, dan dia tidak akan dizalimi sama sekali. Ini yang harus lebih kita khawatirin. Insya Allah deh, habis azan, habis sholat subuh, kita sama-sama bahas tentang matematika, sedekah di urusan hutang. Insya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Setelah azan kita akan kembali lagi. Dan saat ini kita dengarkan kumandang azan. Insya Allah kita akan sama-sama sholat subuh di Masjid An-Nida TPI. Insya Allah kita akan kembali setelah berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi setelah kita melakukan salat subuh berjamaah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pemirsa yang baru saja bergabung, pagi ini tema kita yakni sedekah dan matematika hutang. Yang pastinya setiap kita kalau ditanya pasti punya hutang. Saya yakin Bapak Ibu yang datang ke sini pun utangnya banyak-banyak banget ini ya. Dari tampangnya kelihatan. Baik Ustadz, di luar biasa sebelum segmen ini ada satu ungkapan bahwa kalau seandainya kita berhutang, kita kembali ke titik nol atau kita tobat, hutang kita lunas. Seandainya nggak lunas, gimana Ustaz? Hutang kita itu ada, kan kita udah belajar. Sebabnya kita punya hutang sama Allah. Hutang apaan? Hutang sholat, telat melulu. Hutang duha, nggak jalan. Itu kan ada konversinya, ada akibatnya. Ayatnya saya udah bacain. Kullu nafsin, ya, tuwafa kullu nafsin, maka sabat. Emang begitu. Itu dulu dikejar. Nah, kita kan udah beres nih ngaji bab itu. Tentang pemirsa yang baru kali ini ngelihat, nanti di review ya, atau ditanya kepada teman-teman yang memang sudah pernah ngelihat ada apa di tayangan-tayangan sebelumnya. Kita bicara tuh. Sebab kita enggak duha, utang. Sebab kita kemudian enggak tahajud, utang. Sebab kita enggak sholat berjamaah, utang. Memang begitu. Karena itulah Allah ngasih tahu, benerin, betulin. Nah, bertaubat itu menjadi salah satu cara mengenolkan itu. Tapi bukan berarti utang langsung lunas begitu saja. Allah ngelihat juga kita punya hasrat, kita punya nawaitu, kesungguhan buat nguber kita punya utang. Baik, pada tema kali ini tema yang saya senengin benar. Ada dua dasar yang sering saya pakai. Salah satunya ini surah Al-Baqarah ayat 274. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang menafkahkan harta dia malam maupun siang, terang-terangan maupun sembunyi, buat mereka semua balasan yang besar sekali dari Allah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekhawatiran.